Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fariska Aulia, NIM 859408913, Prodi PGSD 1 dari Pokja, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah komputer dan media pembelajaran pada modul 4, yaitu pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Pada kegiatan belajar 1, pemanfaatan media kaset atau CD audio dalam pembelajaran. Media audio dan radio. Pada awalnya, media audio itu merupakan media yang sangat tepat digunakan untuk membantu siswa belajar hal-hal yang terkait dengan unsur suara. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa mata pelajaran yang tidak berisi materi yang terkait dengan unsur suara tidak dapat dikombinasikan dengan media audio. Riwayat pemanfaatan media audio dimulai pada awal abad ke-20, di mana rekaman suara dalam bentuk fonograf telah digunakan di sekolah-sekolah Inggris untuk mempelajari bahasa Prancis. Pada masa itu pula bahan ajar mandiri tentang lagu-lagu rakyat dan lagu-lagu perjuangan disebarkan di sekolah untuk dipelajari oleh para siswa. Rekaman tersebut dilengkapi dengan buku dan bahan cetak yang dapat digunakan oleh siswa bersama dengan rekaman suara. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, sejak tahun 1898, suara direkam dalam berbagai bahan seperti kawat baja, pita magnetik, pita plastik, ataupun keping cakram atau CD. Pada bagian pertama yaitu kaset audio. Kaset audio adalah bahan magnetik yang digunakan untuk merekam suara. Rekaman suara dalam bentuk kaset audio merupakan alat yang sangat tepat digunakan untuk membelajarkan siswa dalam bidang bahasa seperti cara berpidato, pelajaran drama, musik, di mana unsur suara merupakan unsur utama yang akan dipelajari. Pada masa sekarang, rekaman suara dalam bentuk pita magnetik telah banyak digunakan untuk belajar mandiri, seperti penggunaan bahan ajar komunikasi cetak disertai dengan kaset audio. Kemudian yang kedua yaitu keping cakram atau compact disc yang disingkat dengan CD. Cakram atau compact disc merupakan teknologi lanjutan dari pita magnetik dalam bentuk kaset audio. Cakram saat ini sudah menjadi peralatan standar di setiap perangkat audio yang dijual di pasaran. Cakram dapat diputar dengan pemutar kaset audio yang dilengkapi dengan pemutar cakram atau CD player atau komputer. Kemudian yang ketiga, pertimbangan untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk mengembangkan program media, baik dalam bentuk audio, radio, ataupun media display, pada dasarnya dilandasi oleh beberapa prinsip yang sama, yaitu yang pertama, media yang dibutuhkan tersedia atau ada. Karena banyak siswa yang memilikinya atau karena tersedia di sekolah, bila sebagian besar siswa Anda memiliki radio atau radio kaset di rumahnya atau sekolah memiliki perangkat audionya, maka siaran radio lokal di daerah Anda dapat digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai. Menggunakan media pembelajaran yang harus didasarkan pada manfaat menggunakan media tersebut dalam pembelajaran siswa. Apakah media tersebut memang diperlukan agar siswa dapat lebih mudah mempelajari materi? Bila jawabannya iya, maka Anda memang harus membuat media itu. Kemudian yang ketiga, apakah penggunaan media akan membebani siswa dan diri Anda sendiri? Apakah pihak-pihak yang terkait mampu membiayainya atau ada pihak lain yang akan membantu? Tidak dapat dipungkiri bahwa mengembangkan media berarti tambahan anggaran bagi siswa, guru, dan pihak sekolah. Bila biaya menjadi kendala, maka Anda sebagai guru harus mampu memilih media yang tidak perlu dibeli, tetapi Anda dapat memanfaatkan media yang ada di lingkungan. Misalnya, tidak tersedia dana untuk membeli display seperti hewan bertulang belakang dan tak bertulang belakang, Anda dapat meminta siswa membawa ayam, burung, cacing, atau keong sebagai media realia atau benda asli. Kemudian yang keempat, apakah Anda siap untuk
mengkombinasikan penggunaan media dengan aktivitas lain untuk siswa. Menggunakan media pembelajaran bukan berarti Anda bebas tugas, tidak mengajar. Anda tetap harus mengatur agar siswa dapat belajar dari berbagai sumber. Dalam artian hal ini media pembelajaran. Memadukan berbagai aktivitas dalam belajar akan mendorong siswa untuk menggunakan panca inderanya dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan orang, bahan mentah, atau bahan daur ulang yang ada di sekitar. Untuk mengembangkan media display atau pajangan seperti misalnya Anda dapat melakukannya dalam tim yang terdiri dari para guru dan siswa dan menggunakan bahan bekas atau bahan yang ada di lingkungan rumah siswa atau lingkungan sekolah. Pengembangan media seperti ini sekaligus juga dapat dijadikan nilai untuk pelajaran kerajinan tangan dan kesenian. Manfaat media audio. Secara umum, kaset atau CD audio akan membantu siswa dalam hal berikut. Yang pertama, mempelajari materi kapanpun yang diinginkan. Kaset atau CD audio dapat diperdengarkan kapan saja oleh guru atau siswa. Dapat tergantung pada waktu, seperti halnya siaran radio. Kemudian dapat diputar berulang-ulang. Program kaset atau CD audio dapat digunakan berulang-ulang hingga siswa merasa telah memahami apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, mendapatkan materi dari sumber lain. Siswa perlu dibiasakan untuk belajar dari sumber lain selain guru. Di luar guru, banyak sumber belajar lain yang sesungguhnya dapat mereka pelajari. Ini bukan berarti bahwa guru dapat digantikan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memilih materi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Bila Anda memiliki rekaman lengkap suatu materi dalam suatu kaset atau CD audio, Anda tidak harus menggunakannya semua untuk pembelajaran. Anda dapat memilih materi yang benar-benar sesuai dengan keperluan Anda. Sebagai contoh, bila Anda mempunyai satu kaset atau CD audio tentang musik tradisional di Indonesia, mungkin Anda hanya membutuhkan 5 jenis musik daerah di kelas 4 dan sisanya mungkin Anda akan menggunakan di kelas 5 dan 6. Kemudian yang kelima yaitu memotivasi siswa untuk belajar. Media audio dapat digunakan sebagai variasi penyajian guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya variasi ini, siswa akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sesuatu yang disajikan secara berbeda dari biasa akan memancing keingintahuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk memperhatikan dan mempelajari materi. Selain itu, adanya suara yang bervariasi menghindari siswa dari kebosanan. Kemudian ada bentuk pemanfaatan media audio. Ada 4 bentuk pemanfaatan media audio yaitu mendengar dan melakukan. Yang kedua ada hanya mendengar. Yang ketiga mendengar dan melihat. Dan yang terakhir yaitu mendengar, melihat, dan melakukan. Pada kegiatan belajar kedua yaitu pemanfaatan media radio. Adapun kelebihan dan kelemahan dari media radio. Pada kelebihannya sendiri ada beberapa. Yang pertama, menjangkau daerah yang luas. Kemudian yang kedua, kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi pendengar. Yang ketiga, menghadirkan narasumber. Yang keempat, memberikan informasi terkini atau mutakhir. Yang kelima, keluasannya. Dan yang keenam, dapat didengar dimanapun. Adapun kelemahan media radio yang pertama yaitu dikemas dalam bentuk penggalan atau selingan. Yang kedua, rancangan yang menarik. Yang ketiga, sulit menghadirkan interaksi. Dan yang terakhir, pendengar harus menyesuaikan pemanfaatannya dengan jadwal tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.